Halo pemirsa Info Juluk, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan coba bahas sebuah berita yang mengejutkan ya, buat pecinta infrastruktur atau pecinta pembangunan di Indonesia. Sebuah berita yang sangat mengejutkan kemarin hari Senin ya, hari Senin dan hari Selasa ini. Sekarang tanggal 2 April 2024. Sebuah berita yang menyebutkan bahwa ini kita lihat dari media CNBC, yaitu bahwa judulnya Tetangga RI Bangun Kereta Cepat se-Kalimantan Tembus IKN. Ini ya, ini di CNBC. Kemudian kita baca juga di bisnis.com ya, rilis hari ini Selasa 2 April. Judulnya Brunei mau bangun kereta cepat setara WUS, lintasi Malaysia hingga IKN. Ini berita hari ini. Kemudian ada juga FIFA.co. Hari ini memberitakan Brunei bakal bangun kereta cepat di Kalimantan, lintasi Malaysia hingga IKN. Ya, banyak sekali berita hari ini ya, termasuk di Republika juga. Brunei ingin bangun kereta cepat, Malaysia ternyata belum tahu. Nah ini judulnya seperti ini. Kemudian dari Detik Finance juga, perusahaan Brunei bakal bangun kereta cepat kecepatan tinggi tembus ke IKN. Berita ini tentu sangat mengejutkan ya, dan sangat menarik sekali. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini benar gitu loh. Rencana ini apakah nggak hanya pepesan kosong, atau kalau tren sekarang bilang apakah ini hanya nggak sekedar omon-omon gitu. Mendengar berita ini tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia senang ya, ada negara lain yang mau berinvestasi membangun sebuah infrastruktur yang sangat maju, membangun kereta cepat. Namun ada juga dari komentar warga di medsos itu yang pesimis ya. Ini sepertinya bluffing atau nggak mungkin lah ini ya. Sangat tidak layak gitu loh. Dilihat dari berbagai segi, sepertinya nggak mungkin Brunei mau membangun sebuah infrastruktur yang begitu mahal ya. Karena ini nilai konstruksinya itu mencapai 70 miliar dolar Amerika ya. Ini hampir 1.112 triliun. Nah sekarang kita lihat pandangan kita mengenai proyek ini ya. Apakah ini masuk akal dan atau hanya bluffing ya, sebuah omon-omon yang ya mimpi di siang bolong ya. Kita lihat dulu ini ya, Brunergy Utama. Ini perusahaan yang kemarin mempublish di websitenya rencana pembangunan kereta cepat yang akan menghubungkan 3 wilayah negara ya. Kita lihat websitenya ya, ini namanya Brunergy Utama Sendirian Berhad ya. Kita coba klik. Nah ini websitenya, ternyata sayang sekali ya. Di saat berita mengenai rencana pembangunan kereta cepat di 3 wilayah negara ini lagi booming di Indonesia, ternyata website perusahaan ini sekarang malah nggak bisa diakses. Jadi ketika kita klik tadi muncul seperti ini, site is undergoing maintenance. Sungguh ini sebuah hal yang sangat sangat mengejutkan. Ini sebuah sinyal yang sangat tidak bagus sebenarnya. Ketika kemarin perusahaan mempublish sebuah berita ya atau pengumuman mau membangun sebuah jalur kereta cepat, namun sekarang selang sehari kemudian websitenya nggak bisa diakses. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar ya. Ini ada apa gitu? Ya kita coba lihat lagi ya kemungkinan-kemungkinannya ya. Ini memang berita sudah menghebohkan. Kita lihat berita-berita di media mainstream di Indonesia ini gencar sekali memberitakan ya tadi ya. Kemudian kita lihat ya di channel YouTube ini, di channel YouTube Info Ciledug yang kita publish kemarin hari Senin itu,
Eh, dalam waktu sehari sudah di berita mengenai rencana pembangunan ini sudah Feeling overwhelmed by diakses the endless oleh project management options? You're not alone. But there's 56.900 one choice that penonton. stands. Jadi memang berita ini sangat menarik perhatian kita semua ya, khususnya bangsa Indonesia ya. Nah ini berita yang kita rilis kemarin ya. Nah, sayang sekali ini kemudian Perusahaan bernama Brunergi Utama dari Brunei websitenya Darussalam perusahaan itu sendiri ternyata sekarang tidak bisa diakses. Sekarang kita coba bahas ya. Ini jadi perusahaan ini main-main atau memang serius untuk membangun ini ya. Kalau dari segi ini ya, kita sebagai bangsa Indonesia sudah punya pengalaman. Kita sudah mulai bulan Oktober kemarin memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Jakarta-Bandung digadang-gadang targetnya ini memiliki jumlah penumpang harian 30.000 ya. Namun hingga sekarang ini kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana dia dibangun di Jakarta dan Bandung, sebuah kota besar ya, dengan jumlah penduduk yang sangat padat ya, dengan penduduk puluhan juta, lebih dari 10 juta jiwa. Namun okupansi dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini masih di bawah target. Targetnya itu 30.000 penumpang per hari. Namun hingga bulan Maret ini, sejak dioperasikan dari bulan Oktober tahun kemarin, target tersebut belum pernah tercapai. Rata-rata harian kereta cepat Jakarta-Bandung itu hanya dinaikin 16.000 penumpang per hari. Kemudian pada hari libur panjang itu bisa meningkat menjadi 21.000, tapi tidak pernah mencapai 30.000 sebagai ditargetkan. Kalau berkaca dari ini, pembangunan kereta cepat yang melintasi wilayah Brunei, Sarawak, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dari Balikpapan ke Samarinda, naik terus kemudian sampai ke wilayah Brunei. Kalau dari sisi barat itu dari Pontianak, kemudian ke Sarawak, Kuching, rasanya dari segi kepadatan penduduk, rasanya sangat tidak visible ya. Artinya jumlah penduduk Brunei sendiri tidak lebih dari 0,5 juta jiwa ya. Dan kalau dilihat dari rilis kemarin itu, disebutkan bahwa pusat stasiunnya itu ya, pusat hubnya itu nanti akan ada di Brunei. Sedangkan di Brunei sendiri penduduknya aja nggak lebih dari 0,5 juta jiwa. Jadi siap akan naik ya. Kereta cepat ini cocok dibangun untuk di daerah yang memang padat penduduk ya, padat penduduk dengan populasi yang jutaan atau puluhan juta jiwa, kemudian mobilitas antar kota itu yang sangat tinggi. Kalau berkaca dari kereta cepat Jakarta-Bandung, itu aja dengan jumlah penduduk yang begitu besar di Jakarta dan Bandung, targetnya 30.000 penumpang sehari itu masih jauh, tidak pernah tercapai. Kemudian dari survei di pengalaman kereta cepat Jakarta-Bandung, mayoritas yang naik kereta cepat itu adalah untuk tujuan wisata. Jadi 60% tujuannya untuk wisata, selebihnya kemudian untuk bisnis dan yang lainnya ya. Kalau berkaca dari ini, kereta cepat yang menghubungkan 3 wilayah ya, Kalimantan, Brunei, Sabah, Sarawak, ini wisata apa yang akan ditawarkan sehingga orang tertarik ya untuk naik kereta cepat ini? Dari pengalaman informasi dari seorang teman yang pernah tinggal di Brunei selama 3 tahun, dia mengatakan bahwa di Brunei itu tidak ada tempat wisata yang menarik sama sekali ya. Jadi ini terkait dengan kereta cepat ini. Untuk apa ya orang misalkan dari Balikpapan, dari Samarinda pergi ke Brunei. Sedangkan di sana tidak ada yang dilihat gitu loh. Jadi untuk apa gitu loh. Memang kalau sekedar untuk dibangun infrastruktur ini memang sangat bagus ya, sangat menguntungkan, semua orang pasti senang. Tapi apakah secara ekonomi akan
ekonomis gitu loh. Apakah ini nanti nggak, ya istilahnya besar pasak daripada tiang. Kemudian juga dari jumlah penduduk Brunei sendiri kecil sekali ya, nggak sampai 1,5 juta orang. Kemudian tempat wisata juga tidak ada yang menarik. Jadi pembangunan kereta cepat ini untuk apa gitu loh? Apakah memang sudah layak gitu loh? Penduduk dari ibu kota Nusantara sendiri baru mencapai 2 juta itu pada tahun 2045 gitu loh. Kalau misalkan tujuan orang ke IKN atau ke Balikpapan itu mungkin masih bisa menarik ya. Tapi kemudian kalau yang ke arah Brunei, ke arah Sabah dan Sarawak, wisata apa yang ada di sana itu yang masih menjadi pertanyaan. Di samping itu kemudian orang melaksanakan perjalanan dengan kereta cepat itu di samping untuk wisata, yang kedua terpilih adalah untuk bisnis. Kemudian bisnis apa yang ditawarkan ya di wilayah Brunei, wilayah Sabah, Sarawak. Jadi dari segi itu rasanya memang pembangunan kereta cepat yang digagas perusahaan Brunei yang bernama Brunei Energi Utama ini memang sangat tidak masuk akal ya. Jadi kalau dia membangun jalur kereta cepat ini sepertinya masih diragukan kemampuannya. Nah demikian apa yang sedikit kita sampaikan ya. Kita tentunya sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia senang ya kalau ada negara lain ya atau Brunei mau membangun fasilitas infrastruktur yang begitu maju ya, yang akan menghubungkan kota-kota di Indonesia dengan negara lain ya. Namun kalau hitung-hitungan secara bisnis dan rasional sepertinya ini masih sebatas omon-omon yang jauh dari rasionalitas. Nah, bagaimana pendapat Anda semua? Silakan tulis komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.